Oh, pernah mengalami beberapa intimidasi gitu. mendapat ancaman bahwa saya akan dilaporkan ke polisian, kemudian bahwa saya dianggap Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitri. saya Coki Sutrisno dari Times Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya M. Davi Yusuf. Perkenalkan, namaku Raudatul Jannah. Saya Darno, medianya Radar Banyumas. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Aku di jurnalis sudah 6 tahun. Saya dari tahun 2018. Itu sekitar 8 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Mulai aktif sejak tahun 2012, Mbak. Sekitar 9 tahun. Kalau berupa fisik tidak diancam sih sebenarnya, cuma memang ada sedikit penolakan gitu, Mbak. Oh, pernah Mengalami beberapa intimidasi gitu. Kalau di lapangan biasanya biasanya terjadi demo. Kalau di lokasi kita enggak sih. Kalau selama ini belum. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, bahkan dari orang yang saya pikir sudah sangat terkenal di Indonesia, mendapat ancaman bahwa saya akan dilaporkan ke polisian, kemudian bahwa saya dianggap belabal, bahwa saya dianggapnya adalah mata-mata dan lain sebagainya. Itu. Tapi setelah itu saya buktikan bahwa saya itu adalah benar gitu. Ketika aku merekam suatu video atau memotret aparat yang melakukan tindak kekerasan kepada peserta aksi demo, itu dihalangi gitu kan, bahkan disuruh menghapus videonya. Dan juga pernah didatangi oleh reskrim di salah satu daerah di mana memprotes agar memberhentikan kasus yang sedang aku tulis. Ketika Fitri pernah ditugaskan untuk meliput sebuah kejadian diduga teroris, di sana ada pemakaman, kemudian maksudnya kami ingin berkomunikasi, katakanlah nggak usah dipublish gitu, untuk komunikasi aja, tapi mereka sampai mendorong-dorong. Tapi dari pengalaman teman-teman di lapangan, teman-teman saya sendiri itu ketika meliput di Purworejo itu antara masyarakat dan kepolisian kan terjadi bentrok itu. Bahkan ada satu wartawan diintimidasi dari aparat, diminta keterangannya, kamu siapa? Bahkan dia sudah mengenalkan, saya wartawan, tapi hak-hak dia untuk meliput dirampas. Itu sangat rentan banget, karena ketika ada suatu kasus itu kan biasanya yang nge-up, biasanya yang memberitakan itu kan adalah jurnalis. Hal-hal isu-isu yang sensitif itu sebenarnya ingin ditutup-tutupi oleh beberapa pihak. Nah, mesti yang kena sasaran itu adalah si jurnalisnya, karena mereka nggak mau masalah itu diketahui oleh banyak orang. Ya, rentan bagi jurnalis ketika dia itu meliput dengan tidak sesuai standar ya. Jadi memang kalau kita harus menghindari itu, memang standar jurnalistik harus tetap kita jalankan, Mbak. Tanpa itu saya yakin ya memang itu sangat rentan buat kita. Kalau kerentanannya berbeda sih ya menurut saya di Banjarnegara itu, yang seperti saya sampaikan justru kerentanannya di alam malah mungkin. Kan pernah longsor Jemblung itu yang makan korban si jeruk yang banyak sekali, itu jalan ditutup dan malam-malam gitu itu takut terjadi longsor susulan ya gitu. Ketika saya mendapatkan seperti itu, yang penting harus dilakukan itu kita pentingnya berserikat. Ketika kita mendapat ancaman, kita berorganisasi, misal di AJI atau PWI atau ECTI, kita punya orang-orang yang membantu ketika kita mengalami intimidasi dari pihak manapun. Kedua adalah kita listing ke redaksi, karena kita punya grup ya, bahwa kita akan turun ke lapangan, jadi mereka akan tahu bahwa kita berada di mana. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita perlengkapan diri itu penting.
ID card dan lain sebagainya. Keempat adalah tetap koordinasi sebelum kita turun ke lapangan, survei lapangan dulu. Pesannya adalah ya kita meskipun seorang jurnalis ini punya tugas yang istimewa, katakanlah kita tetap mengutamakan sopan santun, kemudian kita menghargai privasi orang ataupun narasumber ataupun kelompok-kelompok rentan supaya dalam peliputan kita ya tidak merugikan narasumber kita. Kalau ke sesama rekan profesi jurnalis memang sekarang mari berserikat ya, karena sekarang itu musuhnya atau lawannya seorang jurnalis tidak hanya pemerintah, tidak hanya oligarki gitu.